Hari Kartini bukan hanya sekedar peringatan tahunan, tetapi menjadi momentum untuk mengingat kembali semangat perjuangan perempuan Indonesia. Jangan takut untuk mencoba, tingkatkan pendidikan, gali potensi diri, dan manfaatkan peluang yang ada termasuk teknologi dan hal-hal yang positif. Jadilah perempuan yang percaya diri, mandiri, dan tetap menjunjung nilai-nilai budaya serta kearifan lokal Lampung. Ingat, masa depan daerah ini, masa depan Provinsi Lampung ada di tangan kalian. Teruslah belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk kemajuan bersama menuju Lampung maju. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Halo sahabat Edu, senang sekali saya Ayu kembali hadir menemani sahabat Edu dalam Tapis, talk show pendidikan dan inspirasi sekolah. Dan saya Rizka juga akan menemani sahabat Edu semua di Tapis ini yang merupakan ruang diskusi, inspirasi, dan kolaborasi yang mengangkat berbagai isu pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Lampung. Nah, hari ini ada yang berbeda nih ya, karena hari ini suasananya lebih anggun ya. Benar banget. Iya, kita pakai kebaya loh sahabat Edu hari ini. Jarang-jarang kan lihat kita pakai kebaya. Iya bener. Nah coba sahabat Edu, apakah ada yang bisa mendebak kira-kira episode kita kali ini dalam rangka apa? Nah sahabat Edu, iya jadi petunjuknya nih sahabat Edu. Yang pertama pakai kebaya, bulan April, Iya. sama habis gelap terbitlah terang nih sahabat Edu. Nah pasti sahabat Edu semua udah ada ya tebakannya kira-kira apa gitu ya. Nah benar sekali, jadi episode Tapis kali ini adalah spesial Hari Kartini. Nah makanya hari ini kita kedatangan tamu yang juga sangat spesial nih sahabat Edu. Seorang sosok Kartini masa kini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, yaitu Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Ibu Satria Utami Dewi Thomas, SEMM. Selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu. Kabar baik ya Bu ya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Nah sesuai dengan episode Hari Kartini nih Bu ya kali ini. Kalau menurut Ibu, apa makna Hari Kartini bagi Ibu secara pribadi? Terima kasih saya ucapkan kepada tim podcast Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung atas kesempatannya. Suatu kehormatan saya bisa diundang di acara podcast spesial Hari Kartini. Iya Ibu. Baik. Baik. Menurut Ibu bagaimana nilai Hari Kartini menurut Ibu pribadi? Makna Hari Kartini tadi ya pertanyaan pertama tadi. Makna Hari Kartini bagi saya secara pribadi, Hari Kartini bukan hanya sekedar peringatan tahunan, tetapi menjadi momentum untuk mengingat kembali semangat perjuangan perempuan Indonesia. Kartini mengajarkan kita untuk berani bermimpi, terus belajar, dan memberikan manfaat bagi sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai tersebut saya terapkan dengan terus-menerus berkontribusi, baik di dalam keluarga, sebagai istri, pendamping suami, sebagai ibu dari anak-anak, dan juga untuk masyarakat dan organisasi. Iya, oke. Oke,
Jadi menurut Ibu nih, nilai apa dari Raden Ajeng Kartini yang paling relevan nih Bu hingga saat ini? Bagi saya, Mm-mm. Hari Kartini itu jadi pengingat bahwa perempuan mempunyai peran besar, Mm-mm. terutama dalam pendidikan dan keluarga. Mm-mm. Dari Raden Ajeng Kartini kita belajar untuk terus maju, berani dan bermanfaat. Di keseharian saya berusaha menerapkan itu dengan tetap aktif, terus belajar Mm-mm. dan mengajak teman-teman di Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Mm-mm. untuk berpartisipasi dan menjadi inspirasi. Mm-mm. Intinya, jadi Kartini masa kini itu sederhana, terus berkarya dan memberi dampak positif. Oke. Jadi menurut Ibu nih, Mm-mm. nilai apa nih Bu dari Raden Ajeng Kartini yang paling relevan hingga saat ini nih Bu? Mm-mm. Terima kasih Mbak Ayu. Iya Ibu. Menurut saya nilai dari Raden Ajeng Kartini yang paling relevan sampai sekarang adalah semangatnya. Mm-mm. Semangat untuk terus belajar, Mm-mm. berani berkembang. Karena Kartini mengajarkan kita bahwa perempuan harus punya pemikiran maju, Benar Ibu. tidak takut untuk berkontribusi, Mm-mm. mengembangkan diri. Dan nilai ini masih sangat penting hari ini, apalagi di era sekarang, Iya benar. di mana perempuan punya banyak peluang Benar. untuk berkarya dan memberi dampak baik di keluarga, masyarakat maupun di lingkungannya. Benar. Jadi sosok perempuan itu memang harus belajar terus ya Bu ya, Iya, dan semangat. harus semangat, ya. berani mencoba ya Bu ya. Iya, jangan berhenti di Jangan- tempat, Iya benar. harus explore diri terus. Iya harus explore terus, Iya. harus berani. Yang penting Iya. semangat ya. Iya. Kita harus berani mencoba. Nah, baik Ibu. Nah, dalam konteks pendidikan saat ini ya, bagaimana Ibu melihat perjuangan Kartini itu? Kalau melihat perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam konteks pendidikan saat ini, menurut saya semangatnya masih sangat relevan. Mm-mm. Dulu Kartini memperjuangkan akses pendidikan untuk perempuan, Mm-mm. dan sekarang kita harus bisa melanjutkan itu dengan memastikan semua anak, khususnya perempuan, Mm-mm. mempunyai kesempatan belajar yang sama dan berkualitas. Melalui peran Dharma Wanita, kami berupaya mendukung program-program pendidikan dan literasi, serta mendorong perempuan untuk terus belajar dan berdaya. Benar. Semangat Kartini inilah yang terus kami lanjutkan dalam kontribusi nyata di masyarakat. Mm-mm. Jadi masih relevan ya Bu ya. Ya. Nah, kalau saat ini kan kita ada di era digital ya Bu ya. Nah, tantangan terbesar perempuan saat ini itu dalam dunia pendidikan menurut Ibu apa Bu? Menurut saya nih Mbak, tantangan terbesar perempuan dalam dunia pendidikan Mm-mm. di era digital ya, Mm-mm. Mm-mm. adalah bagaimana bisa bijak memanfaatkan teknologi. Iya benar. Ya. Karena akses informasi memang semakin luas, Benar. tapi di sisi lain juga ada risikonya. Mm-mm. Seperti ada distraksi, Mm-mm. hoax gitu ya, Iya. informasi yang tidak tepat, Iya. hingga kesenjangan literasi digital. Benar. Selain Jadi itu, kita harus itu ya, bijak ya Bu Iya, ya dalam iya. bersosial media ya Bu. ya, jadi bisa memilah yang mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Karena kita panutan ya, perempuan ini panutan anak di keluarga juga, Benar. di masyarakat juga. Iya. Nah, selain itu ada lagi Bu? Selain itu juga mungkin perempuan juga masih dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan peran baik di keluarga maupun dalam pengembangan diri. Mm-mm. Mm-mm. Karena itu penting bagi kita untuk terus mendorong literasi digital Mm-mm. agar perempuan tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga bisa menjadi berdaya guna, berkembang di era digital ini. Iya, Justru benar. perempuan yang awalnya dari rumah harus banyak belajar Iya, ya, betul. justru di era digital ini karena
anak-anak sudah duluan belajar ya Iya. Bu. Kalau Iya. ibunya sendiri nggak mengikuti perkembangan ya sulit ya. Jangan mau ketinggalan karena Mm-mm. kita kan panutan anak. Jadi anak Iya. bertanya, kita harus siap. Mm-mm. Nanti anak bertanya kita tidak paham kan, terjadi apa namanya itu miss. Informasi. Informasi, Iya, ya. takutnya dia cari informasi di luar ya Bu ya, yang belum Heeh. tentu benar gitu ya Iya. Bu. Oke, jadi sekarang nih Bu, dalam hal pendidikan di Lampung khususnya ya Bu, bagaimana peran perempuan khususnya guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung ini Bu? Terima kasih pertanyaannya. Peran perempuan, khususnya guru dan tenaga kependidikan di Lampung sangat besar Mm-mm. peranannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga pendidik yang membentuk karakter, memberikan motivasi, dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Mm-mm. Iya. Kemudian perempuan juga dikenal lebih telaten ya, Mbak ya, Mm-mm. lebih empati, Benar. sehingga bisa menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, Benar. bisa menjadi inspiratif. Selain itu juga guru dan tenaga pendidik perempuan Mm-mm. juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, Benar. termasuk dalam pemanfaatan teknologi. Benar. Jadi diharapkan bisa meningkat ya kualitasnya. Iya. Kalau dari gurunya atau Iya. tenaga pendidiknya lebih maju, lebih banyak belajar Benar. ya. Jadi yang Iya. belajar tuh bukan cuman muridnya, tapi guru dan tenaga kependidikan juga harus belajar terus ya Bu ya. Iya. Nah, Oke. baik Ibu. Nah, dalam hal peran seorang ibu ya, bagaimana peran seorang ibu itu sebagai pendidik pertama dalam keluarga dapat mendukung keberhasilan anak di sekolah di tengah perkembangan teknologi seperti saat ini? Peran seorang ibu sebagai pendidik pertama dalam keluarga sangat penting. Apalagi di tengah perkembangan teknologi saat ini, ibu bukan hanya mengenalkan nilai-nilai dasar seperti disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun, tetapi juga bisa membimbing anak dalam menggunakan teknologi yang bijak. Dengan pendampingan yang tepat, ibu bisa membantu anak memilah informasi, Iya. mengatur waktu belajar, dan penggunaan gadget tuh. Karena sekarang ini kan era digital ini, anak ini serba gadget ya, apa-apa Iya. gadget. Kayaknya nonstop deh. Iya. Karena itu dampaknya benar. tidak kurang baik ya. Mm-mm. Ada positif dan ada negatifnya. Harus dibatasi dari Harus orang tua dibatasi ya Bu ya. dari orang tua, Benar. karena dari keluarga kan yang pertama. Mm-mm. Juga bisa menanamkan kebiasaan belajar yang baik sejak dini. Iya. Iya. Nah, dalam hal Dharma Wanita nih Ibu, apa saja sih langkah nyata atau program dari Dharma Wanita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang telah dilakukan untuk mendukung perempuan dan keluarga dalam dunia pendidikan Ibu? Baik, terima kasih. Beberapa program yang telah kami lakukan di Dharma Wanita antara lain yaitu mendukung perempuan dan keluarga dalam dunia pendidikan, antara lain seperti kegiatan literasi seperti gemar membaca dan mendongeng untuk anak, pelatihan keterampilan bagi anggota. Salah satunya kami mengikuti pelatihan alat musik gamelan. Di situ anggota Dharma Wanitanya mengikuti lomba festival gitu. Bebai Bertabuh di Mm-mm. tahun 2025 kemarin. Alhamdulillah mendapatkan juara favorit se-Provinsi Lampung. Wah, hebat ya. Hebat banget ya. Kemudian juga ada kegiatan membuat video inspiratif oleh anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Pusat, dan alhamdulillah kita mendapatkan juara voting like terbanyak se-Indonesia. Oh iya. Kemudian juga ada seminar, pelatihan parenting edukatif, dan insya Allah ini akan dilaksanakan di bulan Mei ini dalam
rangka menyambut Hari Kartini, yaitu seminar tentang kesehatan yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita bidang pendidikan. Kemudian juga rencana ke depan ada kegiatan DWP mengajar. DWP mengajar itu saya beserta anggota, mungkin disertai juga Ibu Ketua Dharma Wanita Provinsi, akan berkunjung ke TK PAUD binaan Dharma Wanita, yaitu TK Handayani. Di sana kita akan melakukan kegiatan seperti berbagi alat tulis, kemudian kita akan ada kegiatan mendongeng, read aloud. Semoga bisa bermanfaat nantinya buat anak-anak TK PAUD binaan Dharma Wanita Persatuan. Oke. Banyak juga ya kegiatannya ya ternyata di Dharma Wanita. Jadi tadi kan Ibu ada bilang memberdayakan perempuan ya, kemudian ada pada masyarakat juga selain di dalam bidang keluarga, di dalam keluarga sendiri. Nah, kalau melihat situasi saat ini nih Bu ya, saat ini kan banyak kasus perundungan atau bullying ya, dan kekerasan seksual yang terjadi pada anak muda ya Bu ya. Nah, bagaimana Dharma Wanita mendukung pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan nih Bu khususnya? Peran perempuan dalam kasus bullying ya. Karena bullying ini suatu fenomena yang miris sih saya sebenarnya. Iya. Karena itu bisa mempengaruhi psikologis anak. Iya. Psikologis ya. Kalau psikologisnya sudah terganggu, udah terdampak, jadi bisa mempengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar dia. Jadi dia kurang bersemangat, kurang konsentrasi, ya. Pertemanan juga dia Benar. merasa rendah diri. Jadi mungkin perlindungan yang pertama itu dari keluarga. Itulah peran seorang ibu. Iya benar. Pendekatan yang baik kepada anak, memberikan informasi yang baik, agar terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tersebut. Benar. Mungkin itu. Karena ya kasus bullying ini nyerangnya mental sih ya. Jadi kalau si anak ini udah kena di mentalnya ya takut ya nggak semangat sekolah tadi. Apalagi kalau tidak ada pendampingan ya dari ibu, dari keluarga gitu. Karena kadang ya si anak itu juga mau cerita juga takut ya. Kadang ya. Jadi kita juga harus berperan aktif tadi ya untuk si anak tadi. Mungkin anaknya dirangkul ya. Iya, dirangkul, Ibu. jangan cuek. Iya benar. Itu peran ibu. Iya. Karena ibu itu pendidikan pertama. Benar. Keluarga. Oke. Baik Ibu. Bagaimana tips dari Ibu untuk menyeimbangkan peran sebagai seorang ibu, istri, dan perempuan yang aktif di masyarakat, Ibu? Kunci utamanya mungkin manajemen waktu. Kita bisa menentukan prioritas mana yang lebih urgent, yang lebih penting. Selain itu juga penting untuk menjaga komunikasi dengan keluarga, berbagi peran mungkin dari pihak ibunya, ayahnya, dan anggota keluarga lainnya, serta sering meluangkan waktu untuk keluarga. Tidak terkecuali diri sendiri juga. Benar. Kita perlu ada meluangkan waktu, Me time ya Bu. Me time tuh agar tetap sehat dan bahagia. Iya, karena ibu yang bahagia itu sangat dibutuhkan oleh anak. Iya, Jadi benar. anak mau bahagia, dia lihat ibunya bahagia Benar. dulu ya Kalau kan. ibunya bahagia, insya Allah keluarganya bahagia juga ya Bu. Jadi dan itu juga perlu peran suami ya. Benar. Tidak semua kerjaan rumah tangga adalah kerjaan ibunya gitu kan. Ya. Bagi peran lah. Berbagi peran itu berbagi penting ya Bu ya. Penting banget. Didukung gitu ya. Saling mendukung. Saling mendukung. Ya, oke, menarik sekali nih Bu ya. Nah, yang terakhir nih Bu, apa pesan Ibu untuk sahabat Edu di rumah, khususnya generasi muda perempuan di Lampung nih Bu? Pesan saya untuk sahabat Edu, untuk generasi muda perempuan di Lampung, teruslah bermimpi besar, jangan takut untuk mencoba, tingkatkan pendidikan,
gali potensi diri, Mm-mm. dan manfaatkan peluang yang ada termasuk teknologi dan hal-hal yang positif. Mm-mm. Jadilah perempuan yang percaya diri, Mm-mm. mandiri, dan tetap menjunjung nilai-nilai budaya Mm-mm. serta kearifan lokal Lampung. Ingat, masa depan daerah ini, masa depan Provinsi Lampung Mm-mm. ada di tangan kalian. Teruslah belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk kemajuan bersama menuju Lampung Maju. Oke. Oke, terima kasih Terima banyak Ibu kasih. Satria. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu di sini, Ya. sudah berbagi inspirasi Sama-sama ini. di sela kesibukan Ibu di Senang Dharma banget Wanita ini. ya. Senang banget saya bisa Iya. bergabung. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Terima kasih sama-sama. banyak. Terima kasih Ibu. Mm-mm. Oke. Baiklah sahabat Edu, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga semangat Kartini selalu menyala dalam hati kita setiap hari. Bukan hanya di tanggal 21 April saja ya sahabat Edu. Betul sekali. Nah, dan semoga peringatan Hari Kartini bukan hanya seremonial saja ya, namun momen refleksi bagi kita semua, khususnya dalam memajukan kebudayaan dan pendidikan di daerah kita sendiri. Ya. Nah, sahabat Edu, sampailah kita pada penghujung acara. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu sahabat Edu ya. Saya Ayu. Dan saya Rizka, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.